tutorial video hukum dan keadilan bersama saya Advokat Roni Wianto. Membuat surat kuasa khusus. Sebelum dilanjut, klik subscribe dan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar atau melihat ada seorang advokat atau beberapa orang advokat yang sedang bersidang di suatu pengadilan, baik di pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, maupun pengadilan nyata. Kehadiran advokat di suatu pengadilan yang bersidang bukan berarti advokat tersebut memiliki perkara hukum atau menyelesaikan kepentingannya di pengadilan dengan cara bersidang, tetapi kehadiran mereka adalah sebagai kuasa hukum atau mewakili pihak lain sebagai pemberi kuasa. Advokat yang bersidang harus mempunyai alat bukti yang berupa surat kuasa khusus, di mana surat kuasa khusus tersebut diberikan oleh pemberi kuasa kepada advokat agar advokat tersebut melaksanakan kegiatan atau kepentingan atas nama pihak pemberi kuasa. Oleh karena itu, sebelum membuat surat kuasa khusus harus diperhatikan unsur-unsur apa saja yang harus ada dalam surat kuasa khusus tersebut. Sehubungan dengan surat kuasa, penerima kuasa maupun pemberi kuasa merupakan hubungan keperdataan, maka untuk mengetahui unsur-unsur surat kuasa khusus harus diketahui hal-hal yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat dengan KUH Perdata. Oleh karena itu, untuk mengetahui unsurnya kita perhatikan pasal 1792 dan pasal 1795 KUH Perdata. Pada pasal 1792 pada dasarnya merumuskan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Kemudian pada pasal 1795 KUH Perdata pada dasarnya merumuskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau beberapa kepentingan tertentu, atau pemberian kuasa tersebut diberikan secara umum, yaitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat umum. Dari kedua pasal yang merumuskan mengenai pemberian kuasa tersebut, maka sudah jelas bahwa unsur surat kuasa itu paling tidak ada tiga hal. Pertama adalah para pihak, kedua adalah tindakan tertentu yang terbatas, ketiga tindakan itu untuk atas nama pemberi kuasa. Mengenai para pihak itu ada dua tentunya, yaitu penerima kuasa yaitu advokat dan pemberi kuasa yaitu orang lain atau yang disebut dengan prinsipan, di mana advokat itu sebagai kuasa berarti menerima kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa. Kemudian pemberi kuasa adalah melimpahkan kekuasaannya diberikan kepada advokat sebagai penerima kuasa. Kemudian terkait dengan tindakan tertentu atau terbatas, itu harus dikeluarkan dalam surat kuasa khusus tersebut.
apa saja tindakan atau kepentingan yang harus dilakukan oleh penerima kuasa atau avokat harus dituangkan semuanya dalam surat kuasa khusus tersebut. Di luar tindakan yang tertuang dalam surat kuasa khusus, berarti tindakan avokat tersebut tidak sah. Artinya akibat hukum di luar yang tertuang dalam surat kuasa khusus tersebut tidak berakibat hukum terhadap pemberi kuasa. Kemudian yang ketiga adalah atas nama pemberi kuasa. Artinya tindakan yang dilakukan oleh seorang avokat itu bukan untuk atas namanya sendiri, tetapi atas nama pemberi kuasa yang melimpahkan kekuasaan atau wewenangnya kepada avokat. Artinya yang mempunyai kepentingan langsung dengan sebuah perkara di pengadilan adalah pemberi kuasa yang disebut tadi prinsipal. Sedangkan avokat hanya sebagai wakil, tetapi tindakan avokat yang dituangkan dalam surat kuasa khusus tersebut berakibat hukum terhadap pemberi kuasa. Saudara-saudara, setelah diketahui 3 unsur dalam surat kuasa khusus tersebut, maka bagaimana kita membuat sebuah format surat kuasa? Perlu diketahui bahwa undang-undang atau ketentuan hukum belum ada secara formil yang mengatur bagaimana format membuat surat kuasa khusus tersebut. Tetapi surat kuasa yang biasa digunakan oleh para avokat adalah kebiasaan, tapi sudah memenuhi kriteria ketentuan hukum secara formil yang dibutuhkan oleh pengadilan, oleh avokat maupun pemberi kuasa. Untuk singkatnya, bahwa membuat format surat kuasa seperti yang saya lakukan untuk mewakili para klien atau pemberi kuasa itu meliputi beberapa unsur. Namun pada dasarnya ketika unsur yang kita sebutkan tadi tertuang dalam surat kuasa yang biasa saya buat. Format umum yang biasa saya pakai untuk persidangan adalah yang pertama meliputi 1. Judul surat, yaitu surat kuasa khusus. Kedua, para pihak, meliputi pemberi kuasa dan penerima kuasa. Para pihak harus disebutkan identitasnya secara jelas, yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan maupun alamatnya. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal tertentu terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang akan diberikan oleh penerima kuasa. Semua harus tertuang atau tertulis dalam surat kuasa khusus tersebut. Kemudian yang keempat adalah sifat surat kuasa. Biasanya surat kuasa itu mempunyai 2 sifat yang umum dituangkan dalam surat kuasa khusus tersebut, yaitu surat kuasa yang memiliki hak retensi. Artinya hak retensi itu adalah di mana pemberi kuasa tidak dapat semena-mena sewaktu-waktu mencabut kuasanya. Pencabutan harus atas persetujuan dari avokat. Kemudian hak yang kedua, sifat yang kedua adalah hak substitusi. Artinya apabila dalam keadaan tertentu atau faktor yang menyebabkan avokat tidak bisa hadir dalam persidangan, maka avokat berhak berwenang melimpahkan kehadirannya kepada avokat yang lain melalui surat kuasa substitusi. Saudara-saudara, selanjutnya setelah surat kuasa tentunya unsur yang harus dicantumkan dalam surat kuasa tersebut adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa tersebut. Dan yang terakhir adalah tanda tangan para pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan penerima
Selanjutnya untuk mempermudah pemahaman, kita berikan contoh surat kuasa yang biasa saya buat dan biasa saya pakai untuk keperluan persidangan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa jelas dan mudah dipahami dan bermanfaat bagi saudara-saudara yang memerlukan bagaimana cara membuat surat kuasa yang umum digunakan di suatu pengadilan untuk bersidang. Silakan kita perhatikan untuk format surat kuasa yang biasa saya buat berikut ini. Berikut adalah contoh format surat kuasa yang biasa saya pakai untuk keperluan persidangan di suatu pengadilan. Ini adalah contoh format surat kuasa khusus untuk memperjuangkan kepentingan pemberi kuasa dalam hal permohonan untuk menikah. Mohon maaf, ini nama pemberi kuasa. Saya blok untuk menjaga privasi. Selanjutnya, format apa saja dalam surat kuasa khusus ini adalah sesuai apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu meliputi judul surat, yaitu surat kuasa khusus, kemudian para pihak yang meliputi pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kemudian setelah para pihak diikuti tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Dalam hal ini harus dituangkan dalam surat kuasa tindakan-tindakan apa saja, karena tindakan seorang advokat nanti akan menimbulkan akibat hukum terhadap pemberi kuasa. Kemudian setelah itu adanya sifat surat. Di sini saya biasa memberikan sifat surat berupa hak retensi dan hak substitusi. Kemudian berikutnya adalah tempat dan tanggal dibuatnya surat kuasa khusus. Dan terakhir adalah tanda tangan para pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Demikian format surat kuasa khusus yang biasa saya pakai untuk keperluan persidangan. Demikian uraian singkat mengenai bagaimana cara membuat surat kuasa khusus. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video yang lain. Terima kasih.